Halo guys, kita berjumpa lagi. Kali ini kita berada di daerah Jering, di mana yang akan kita telusuri ini merupakan bangunan peninggalan Belanda. Di peta Belanda tahun 1935, bangunan ini sudah nampak di dalam peta tersebut. Nah, untuk daerahnya ini berada di daerah Jering, Segan atau Godean, atau mana yang jelas ini di Sleman guys. Nah, untuk yang akan kita telusuri ini merupakan talang air yang ada di depan kita ini guys. Jadi talang air ini merupakan talang air yang sudah dibuat zaman dulu. Mungkin ini ada sedikit perbaikan. Nanti kita akan mencoba menelusuri. Terus di bagian dari talang air ini itu di sebelah sana itu ada loji Belanda juga yang sekarang menjadi lojimat. Nah, sekarang kita mencoba untuk menelusurinya guys. Kita akan nanti kalau misalkan ada orang yang bisa kita tanya tentang info-info ini, kita akan coba untuk menggali informasinya. Di sini nampak memang sudah diperbaharui oleh namanya Talang Jering ini guys. Itu ada tulisannya Talang Jering. Jadi yang ada di atas ini itu arus airnya itu berasal dari selokan Van der Wijk, dan di bawahnya itu ada sungai. Kuwi jenenge kali apa? Kuwi kali apa jenengane? Ora ngerti. Tanah jenenge. Kita bertanya-tanya dengan anak kecil tadi, tidak tahu namanya. Jadi talang ini sudah ada di peta Belanda di tahun 1935. Mungkin pembuatannya bisa jadi bersamaan dengan pembuatan dari selokan Van der Wijk sekitar awal tahun 1900-an guys. Nah, lokasinya seperti ini. Kita coba untuk melihat lebih dekat. Untuk struktur bangunannya menggunakan batu-batu apa ini ya? Nampaknya campuran batu-batu kali dengan batu kapur guys. Nah, seperti biasa talang ini dibuat lengkung-lengkung seperti ini. Lotel, janda tidak bolong. Seperti inilah kondisi dari talang air yang merupakan percabangan dari selokan Van der Wijk. Di bawahnya itu juga ada sungai, tapi saya belum mendapatkan informasi tentang sungai yang ada di bawahnya itu namanya sungai apa. Kalau yang di atas itu merupakan percabangan dari selokan Van der Wijk, arus airnya dari sana guys. Itu sudah direkatkan menggunakan semen. Nampak di sini ada 3 lengkungan besar. Yang paling besar berada di tengah ini, seperti yang kita lihat di depan kita ini. Terus di bagian bawah itu ada pilar penyangga, ada 2 di sana. Terus di bagian ujung itu ada pilar besar yang di sana ini guys. Nah, yang ada di depan kita itu kondisinya masih sangat cukup baik dan terawat. Jadi lokasinya itu ada di Jering. Ini yang di sisi utara bagian dari sungainya guys. Kalau saya mendengarkan suara arus airnya yang ada di atas tuh kenceng banget. Coba kita menelusuri yang di bagian sana itu. Jadi di sebelah dari talang ini tuh ada jembatan Jering seperti ini guys. Ini jembatan kendaraan, yang sebelah sini ada jembatan talang air maksud saya.
Di depan kita itu ada pohon pring kuning. Tuh. Saya coba zoom. Nah, ini merupakan bambu yang berwarna kuning, atau biasa kalau orang Jogja itu menyebutnya pring kuning, guys. Oke, kita coba melihat di bagian sana. Untuk ketinggian dari talang air ini tuh, yang di bagian sini tuh sekitar ada berapa meter ya, guys? Ini 5 meteran lebih nih. Sekitar ada 7 meteran dari sini sampai ke atas sana. Dan kondisinya masih bagus dan difungsikan dengan baik. Namun di bagian dinding-dinding talang ini banyak sekali tumbuhan paku-pakuan atau rumput-rumputan gitu. Terus di sisi sini nampaknya ada pilar lagi, namun tertutup dengan tanah, gundukan tanah ini yang ada di depan kita. Nah, di sebelah sini itu ada embungnya juga, guys. Kita coba, embungnya itu di bagian sini. Namanya embung jering. Kalau di peta Belanda, embung ini itu belum terlihat. Entah ini dibuat tahun berapa. Jadi banyak sekali dari percabangan Selokan Van der Beek ini yang menggunakan talang-talang seperti itu. Biasa saya temui itu sudah ada beberapa yang menggunakan talang yang berupa semen gitu. Yang besi juga ada, guys. Saya pernah membuat videonya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Arus airnya cukup lancar. Nah, yang di sini nah, ini yang disebut dengan embung jering. Di sana tapi banyak tumbuhan air. Di sini seperti ada petunjuk alamat dari tempat yang kita telusuri ini, guys. Oh, ini ternyata masuk di Kecamatan Godean. Iya, ini. Nah, itu, guys, saya zoom. Jadi nama desanya Sidorejo, kecamatannya Godean, masuk Kabupaten Sleman. Oke, sekarang kita coba untuk mengeksplor yang di bagian talang yang kita akan telusuri tadi, guys. Jadi memang orang Belanda itu zaman dulu memang banyak sekali membuat saluran irigasi yang fungsinya untuk sebagai pengairan pertanian mereka, dimana yang di sekitar sini itu tidak jauh dari tempat kita itu ada pabrik gula Sendang Pitu, guys, yang ada di Minggir, Kecamatan Minggir. Mungkin saja wilayah tanam tebunya itu bisa sampai di daerah Godean ini, guys. Nah, jadi ini merupakan tanah milik negara, guys. Nah, ini merupakan talang bagian saluran airnya yang di sini, guys. Ini yang dari Selokan Van der Beek sampai ke sana. Terus di sini ada percabangan lagi. Tuh.
Kita coba melihat di bagian atas, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Oh. Arus airnya cukup kuat, cukup kenceng ini, guys. Bismillah. Nah, nanti kita coba akan melihat di bagian bawah dari talang ini. Ini yang akan kita injak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan pilar utama dari talang ini, guys. Arus airnya cukup kenceng. Ini kalau kita melihat. Kurang lebih panjang dari talang ini itu ada sekitar berapa meter ini ya? 30-an meter, 20 sampai 30 meter sampai ke pilar selanjutnya itu, guys, di sana. Untuk ketinggian dari air sana itu, dari air sungai sampai ke talang ini kurang lebih ada sekitar 10 meteran, guys. Nah, terus di sana itu ada pilar penyangga di bagian tengah. Itu ada 2 besar-besar. Terus kemudian di bagian sini tuh seperti yang kita lihat tadi ada 3 lengkungan, guys. Oke. Nah, nampaknya untuk bagian jembatan kendaraannya ini juga dibuat dari zaman penjajahan dulu, guys. Di sana ada lengkungan-lengkungan dan terlihat bangunannya itu bangunan tua, tapi mungkin ada sedikit renovasi dari bangunan ini. Berikut juga dengan talang ini, guys. Talang ini mungkin juga pernah direnovasi, tapi entah tahun berapa. Saya kurang mendapatkan informasi. Jadi rata-rata bangunan-bangunan yang merupakan jejak-jejak dari zaman penjajahan dulu itu banyak yang sedikit informasi yang saya dapatkan, guys. Itu ada bangunan tua. Nampaknya ini seperti bangunan-bangunan zaman dulu, guys. Itu ada sumur kecilnya di sana. Terus di bagian atas ada ventilasi seperti itu. Kalau bangunan-bangunan zaman dulu bisa jadi, guys. Bismillah. Yang ada di sana itu. Oke, sekarang coba kita melihat di bagian sisi bawah dari talang tersebut. Untuk lebar talang nanti kita coba bahas di bagian bawah, guys. Sekarang kita turun dulu. Nah, embungnya di sana tadi itu. Tel. Don yo. Nah, ini ada jalan setapak. Coba kita tengok ke bagian bawah. Ayo. Ha. Nah, ini, guys. Ini terlihat sekali struktur bangunannya menggunakan batu-batu kapur seperti ini. Yang kemudian direkatkan menggunakan semen, tapi di sini sudah banyak tumbuhan-tumbuhan seperti yang saya sebutkan tadi.
Kita coba melihat di bagian bawah, ternyata memang tinggi sekali guys untuk pilar penyangga yang utama ini di sini. Ini lebih, kalau 7 meter ini lebih. Ini bisa jadi yang di sini itu 10 meter. Terus yang di bagian itu, yang di sana itu sekitar ada mungkin sekitar 13 meteran guys untuk tingginya. Ono grojokane to jebule. Ka apa? Nang kono ka apa? Yo tilik ndono yo. Nah, ini ada pohon aren. Ini guys, untuk lebar dari tiang pilar yang di bagian lengkungnya itu ada sekitar 3 sampai 4 meteran ini dari sini sampai ke sana. Terus di bagian atas seperti ini. Memang nampaknya ini sudah ada perbaikan. Nah, ini yang saya sebutkan pring kuning tadi. Nah, tinggi guys. Terus ini jika dilihat dari sisi bawah dari talang ini guys, itu rumahnya tadi yang di sana itu. Kita coba tengok di bagian sungainya itu. Ketutupan oh? Oh, ini tempuran guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pangaret. Itu ada air terjunnya yang tadi itu guys. Itu yang di sana. Terus di sini itu ada bagian talangnya. Ini di foto awet dah. Nah, ini talang airnya di sini guys, besar sekali. Jadi di sini ada lengkungan besar yang merupakan lengkungan dari bagian talang airnya. Itu merupakan bagian. Terus yang di bagian jembatan itu, jembatan kendaraan itu ada 2 lengkung. Nah, itu. Di foto saya ngapain ya? Oke guys. Cek lanjut. Ini lagi. Di sini tuh sejuk sekali guys, karena kita berada di bawah pepohonan. Rata-rata pepohonan di sini tuh pohon-pohon bambu seperti ini. Jadi tepat di sini tuh ada tempuran. Tempuran itu pertemuan antara arus air sungai yang dari sana, itu yang dari air selokan Van der Wijk. Yang di sini yang air dari, mungkin ini dari embungnya tadi guys. Itu guys. Ini cukup bersih. Nah, keren sekali. Jadi memang rata-rata orang Belanda itu kayak kolang-kaling mau ya? Itu ada pohon kolang-kaling itu guys. Nah, ini. Oh, berarti ini bukan pohon aren tapi pohon kolang-kaling. Di sini banyak juga pohon kolang-kalingnya. Nah, ini tempurannya di sini. Pertemuan arus sungainya guys. Biasanya ini banyak ikannya, tapi ini karena cetek. Jadi mungkin ikan-ikan kecil guys yang ada di sini.
Itu yang arus dari Selokan Vanderwijk tadi, yang ke sana itu lewat Talang, terus yang ke sini yang di percabangan tadi itu, yang di sini itu lewat sini nih guys, masuk ke dalam sungai. Orang Belanda dulu kalau membuat bangunan itu tidak tanggung-tanggung guys. Jadi dibuat semegah ini, sebesar ini. Nah, ini yang biasa disebut sebagai talang air jering. Oke guys, mungkin penelusuran kita kali ini tentang talang air jering saya cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Bila ada rekomendasi tempat bersejarah lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Ciao.